Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau edukasi atau pengecekan controller POM ini atau CPU POM ini 2-in-1 ya. Ini CPU POM ini support untuk 2 pompa ya. Ini sebelum pengiriman STE sekalian buatkan video edukasi ya. CPU ini penampilannya seperti ini. Ini dimensi PCB-nya 11x11 ya, 11x11. Terus jarak antar baut ini 10 cm ya, 10 cm antar as ya. Terus terminalnya ya, ini bila mana mau diterapkan pompa AC ya, di sini ada jumper ya. Jumper ini ada tulisan AC atau DC. Posisi jumper ini sekarang di AC ya, berarti ini siap untuk AC gitu ya. Kalau untuk AC direkomendasi untuk menggunakan trafo ya, untuk power supply CPU-nya itu menggunakan trafo 3 ampere ya, trafo CT12 itu ya. Minimal 3 ampere, boleh 5 ampere, boleh berapa aja tapi minimal 3 ampere ya. Kita bahas bila untuk AC ya. Jadi kalau untuk AC sini 12 CT12 ya, trafo ya. Terus ini ada tulisan power pompa, ini untuk PLN 220 atau power pompa ya. Ini pompanya pompa 1, pompa 2, pompa AC 1, pompa AC 2 gitu ya. Sebenarnya CPU ini multifungsi, untuk pompanya bisa AC DC dengan line yang sama. Cuma karena ini kebetulan sebelum minta itu customer STE tanya ya, mau soket molek atau soket jepit ya. Beliaunya bilang maunya soket molek ya, atau soket ya. Jadi saya ngikutin aja, nggak tahu ini nanti untuk DC atau AC ya. Tapi kalau untuk DC sebenarnya rekomendasi STE itu yang terminalnya model seperti ini jepit. Karena kalau untuk DC rekomendasi kalau untuk pompa DC itu menggunakan yang seperti ini ya terminalnya. Kenapa? Karena terminal ini ampernya sendiri besar ya, sedangkan ini itu ampernya kecil. Terminal ini ampernya kecil, paling sekitar 3-5 ampere ya gitu ya. Ini resiko kalau untuk rotak DC itu punya resiko kebakar ya, gosong karena nggak kuat gitu. Nah kalau ini kan jepit ya. Ini jadi kalau mau DC rekomendasi STE untuk terminalnya yang seperti ini ya. Oke, kita kembali lagi ke CPU yang ini ya. Sedangkan ini untuk sensornya ya, sensor 1, sensor 2, switch nozzle 1, switch nozzle 2 gitu ya. Ini RTC jam, karena ini support printer dia menggunakan jam ya, jam tanggal tahun gitu ya. Pengeditannya itu di 1010 ya. Kita teruskan tadi ya. Tapi misalkan pakai power supply-nya untuk CPU mau adaptor, boleh. Adaptor ini support dari 12 sampai 30 volt, bahkan sampai 40 volt ya. Jadi misalkan mau pakai adaptor yang alternatif yang tinggal colok, itu bisa menggunakan adaptor laptop juga bisa ya, masih bisa. Jadi 12 sampai minimal 12 volt sampai 36 volt atau 30 volt ya. Oke. Terus ini soket terminal display ya. Saya rasa ya cukup itu aja. Ini untuk soket printernya kalau dikasih printer ya. Terus apa tadi ya, jadi udah saya rasa ya. Ini posisinya siap untuk AC ya, jumpernya di sebelah kiri. Kalau di kanan siap untuk DC. Tapi kalau ini ditaruh kanan terus ini kasih PLN, resikonya CPU kebakar ya, hati-hati. Oke, kita coba soketkan ke displaynya.
Oke, terus kita kasih power supply ya. Oke, jadi untuk kodenya itu standar ya. Untuk kode-kodenya kita coba tekan. Ini kan noxel 1 pertama. Kalau saya tekan 2, oh dia pindah ke noxel 2. Oh, maaf. Ini pertama noxel 2. Kalau saya tekan 1, dia ke pertalite ya. Ini noxel 1. Jadi cara pengoperasiannya begitu. Pada posisi standby, customer pengen beli apa gitu ya. Nama BBM ini nanti bisa diedit juga ya. Ini contoh, tertera tanggal, jam, tanggal, bulan, tahun ya. Kita coba tekan 1, 2, 3 apa? Cek totalisator dan liternya ya, rupiahnya, apa namanya, liternya, terus 321 tes pulser standar ya. Kalau saya tekan OK, ini relay nyala tuh, relay 1 ya, karena standby-nya tadi di pertalite gitu ya. Ini pompa nyala untuk tes pulser pertama kali instalasi ya. Terus 321 456 apa? 456 sisa stok ya. Kalau mau ngedit stoknya 1001 ya, standar. Ini saya coba kasih isi 10.000 ya. Oh. Jadi kalau saya tekan 456, stoknya 10.000 atau 10 ton ya. Terus standar sebenarnya ya, kodenya 001 tadi stok ya. 1010 tanggal ya, tanggal tahun ya. 1013 pulser ya, kalibrasi ya. 1014 delay pompa on. 1014 oh, delay pompa on artinya 2. Itu berapa lama kita pengen pompa nyala setelah tekan enter ya. Ini tertera 2, berarti intinya 2 detik gitu ya. Terus 1015 edit harga. Ini saya hanya harganya tetap ya, biarin 9.500. Terus 1016 delay pompa off. Delay pompa off itu artinya kalau kita sudah loading ya, noxel kita udah buka, tapi kita ngobrol, misalkan kita matikan noxel itu, setelah berapa lama noxel kita tutup, pompa pengen mati ya, ini 25 detik. Artinya misalkan noxel kita buka, kita belum selesai nih, terus 25 detik kita nggak buka lagi, kita tutup tadi ya, kita nggak buka lagi, otomatis 25 detik mati ya, mati padam. Kalau untuk transaksi harus proses ulang lagi gitu ya. 1017 ini untuk ngedit tombol P1 P2 ya. Ini kan 1017 tadi ya. Kalau saya tekan misalkan P1 kan standar program kan 5.000. Saya pengen pindah 10.000, berarti saya tekan 10 ini. Setelah tekan 1017. Itu lalu untuk nge-save-nya kita tekan P, tekan agak lama gitu ya. Ini nggak saya contohin, saya teoriin aja ya. Kalau misalkan pengen ngubah 20.000 di P2, berarti kita tekan 20.000 terus tekan P2, tekan agak lama, dia nyimpan ya. Tapi masuk dulu di 1017, 1018. Edit nama ya, 1018 itu edit nama. Jadi edit nama ini ada nama, terus kalau enter lagi nanti ada alamat gitu ya. Untuk edit nama ini contoh, ini kan kedip-kedip ya, kedip-kedip. Ini kan double strip nama gitu ya. Ini kalau misalkan kasih nama apa ya, misalkan Semarang gitu ya, berarti ini saya nyari huruf S, hurufnya itu pun tertera ya di keypad ini ya, di S misalkan di huruf di angka 7 ini yang terakhir. S-nya ini pun ada S besar, S kecil. Jadi kalau kita pencet, ini saya nggak mencet ya, saya teoriin aja. Kita pencet
sampai nemu hurufnya. Lah kalau pindah tekan OK. Kalau pengen pindah tekan OK. Kalau pengen spasi tekan 0 ya. Spasi itu jarak gitu ya. Kalau pengen pindah tekan OK. Kalau pengen selesai tekan M. Nge-save dan pindah ke edit nama lainnya. Ini kan nama, terus alamat gitu kan. Itu prosesnya begitu ya. Ini hanya teori simpel aja. Ini kalau saya tekan huruf nggak saya terusin, nanti sini juga ngacak malah gitu ya. Oke, 1018 tadi ya. 1019. Toleransi artinya ini kalau di lapangan biasanya customer itu atau pemilik itu, Pak, angkanya jalan dulu, Noxol belum dibuka kok udah jalan dulu gitu ya. Nah, toleransi ini sebenarnya untuk pertolongan darurat ya. Darurat pertama, misalkan di display itu ya, Noxol belum dibuka, misalkan jalan dulu sekitar 1000 gitu ya. Misalkan 1000 lah kita bulatkan. Sedangkan harga BBM kita 1000 gitu, 10.000 gitu ya. Berarti kalau kita edit 1000, kita masukkan angka di sini 1000, loncatan itu akan hilang. Tapi yang perlu diingat itu untuk darurat ya. Sedangkan kalau angka jalan dulu tuh yang harus diperiksa itu instalasinya, ada yang rembes, ada yang bocor, ada yang ngembung gitu ya. Intinya instalasinya, ada yang rembes kah, ada yang masuk angin kah gitu ya. Yang harus dibenahin itu instalasinya. Jadi ini untuk secara software itu untuk pertolongan pertama pada saat kita operasi ya. Kenapa STE bilang untuk pertolongan darurat ya? Karena misalkan nih contoh, loncatannya tadi kan 1000 ya. Kalau kita edit di sini ditulis 1000, itu loncatan itu akan hilang. Tapi sebenarnya untuk pertama kali kita ngisi punya customer ya, pertama kali misalkan pagi hari begitu mau buka loncat 1000 terus kita isi toleransi, sebenarnya yang kita isi ke customer kan 900 mili ya. Jadi kalau harganya 10.000 berarti sebenarnya yang Anda keluarkan kan 9.000 gitu ya. Kurang 1000 gitu ya. Kenapa kalau saya bilang ini untuk darurat segera harus Anda benahin instalasinya? Karena pembeli yang kedua kalau antri ya, pertama itu Anda jualin 9.000. Tapi yang kedua kalau orangnya nunggu itu otomatis malah lebih gitu loh. Malah lebih ya. Ini masalah Anda sebagai pemilik. Kenapa bilang lebih? Karena pada dasarnya kalibrasinya kan misalkan kalibrasinya 300 lah ya. Terus kita edit toleransi 1000. 300 itu kan untuk ngepaskan seliter awalnya gitu ya. Tapi karena terjadi kebocoran atau rongga di dalam instalasi, akhirnya terjadilah tag atau tulisan itu keluar sebelum Noxol dibuka dan 1000 misalkan ya. Berarti sebenarnya yang kita keluarkan kan kalau kita edit itu kan 0,09 atau 900 mili yang kita keluarkan. Tapi kenapa kalau ada customer kedua atau customer yang antri dari yang satu tadi dia menerima 1100, ya karena Anda edit toleransi 100 mili gitu. Artinya 1000 kan kalau harga BBM 10.000 kan 100 mili ya. Berarti untuk customer yang kedua itu justru dia plus 100 mili. Makanya di sini pemilik toleransi itu boleh dipakai. Ya. Tapi untuk pertolongan pertama darurat sebenarnya toleransi itu kebijakannya kan kalau bahasa secara dunia perminyakan itu kan cuma 1% ya. 0,1 atau 1% gitu. Jadi misalkan loncatnya cuma Rp100, nggak masalah. Tapi kalau sampai 1000 ya, yang kalau kita sebagai orang pemini itu rekomendasinya pemini Anda loncat sampai 300 itu harusnya udah mulai hati-hati, Anda harus mulai dibenahin instalasinya gitu ya. Tapi kalau masih sekitar Rp100, Rp200, 100-200 itu masih bijak lah kita. Anda misalkan
saya berpatokan 10.000 harga BBN kan supaya mudah ya. Misalkan loncatnya 1.000 itu tadi, kalau Anda edit 1.000 di toleransi ini, itu artinya Anda jualin pas yang orang pertama. Tapi orang yang kedua ya, orang yang kedua ya berarti berapa? 1,1 atau 1.100 mili yang Anda isikan ke tangkinya customer kedua dan ketiga dan seterusnya kalau sistemnya antri ya. Karena memang terjadi masuk angin atau kebocoran itu kan setelah nunggu delay lama, dia standby ya. Gitu. Jadi kalau masalah toleransi ini sampai di atas 300 itu eloknya atau sebaiknya pemilik POM ini segera membenahi masalah instalasinya. Oke. 1019 ya. Terus 101 2000 2002 ya. Nah, ini kan support 3 display ya. Ini 17S artinya 7 segmen ya. 7 segmen terus LCD 2 LCD 3 ya. Tapi LCD-nya ini kalau nggak konfirmasi STE juga nggak asal LCD ya. Jadi LCD yang ditentukan oleh IT-nya STE atau produk dari STE gitu aja ya. Udah saya rasa cuma ini saya tekan 1 ya. Di sana tetap kalau ini saya tekan misalkan tadi 2002 ya, saya tekan 2 berantakan sana ya. LCD-nya mati, nggak nyala. Displaynya mati, nggak nyala. Saya masuk lagi ke 2002. Tekan 1. Oke, jadi intinya seperti itu ya. Terus ini CPU kan sepertinya berfungsi. Kita coba ke Pertalite P1 ya. 5000 ya. Saya ngesot-ngesotkan antara minus dan datanya sensor. Nah, ini dia loading ya. Gitu. Saya loading di sensor 2 pun nggak mau. Karena yang diperintah sensor 1 ya atau pompa 1 gitu. Ini pun yang nyala yang pompa sini atau relay sini. Ini karena pompa 1 ya. Ini sakaralnya pompa 1. Oke, kita kedua, pertama ya. Kita tekan full tank. Yang nyala relay 2. Atau LED ini atau relay ini dan pompa ini yang nyala. Kita loadingnya pun harusnya di sini. Tuh. Kalau saya loading di sini nggak mau gitu. Dan ini apa namanya? Untuk switch nozzle-nya ya bila difungsikan ini ya. Oke, saya rasa cukup itu aja. Saya rasa untuk edukasinya udah cukup dan saya ini kan kebetulan customer bookingnya 2 ya, mintanya 2. Jadi ini yang kedua ya. Ini yang kedua, kita cek aja. Oke. Dan fungsi juga ya, nyala ya. Kita proses P5000 aja. Stok habis. Ini stok habis, coba kita 1001 ya. Stoknya 1 kita kasih 10.000 ya. Kita ini pun yang nyala pompa 1 ya atau sini ya. LED yang nyala pun ini indikator pompa ya. Ini yang nyala pun harusnya pompa sini ya. Coba kita loadingnya di sini ya. Ini karena sensor 1. Oke, kita kedua ya. Ke pompa 2 harus pindah 2 dulu. Nah, ini kita coba tekan P2 10.000 tekan OK ya. Kita loading. Kita loadingnya coba sampai 10.000 ya. Biar mati pompanya. Lama tapi ya. Gak apa-apa lama.
Oke, kita loading sampai 10.000. Kita loading sampai 10.000 biar tahu pompanya mati ya. 6.000, 7.000, 8, 9, hampir mati nih ya. Tuh, jadi mati pompanya langsung cetak gitu ya setelah 10.000. Oke, saya rasa cukup itu aja ya untuk edukasi dan pengecekan CPU POM ini 2 in 1 sebelum STE kirim ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.